Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heidi Yulia Firzenia dari kelas S4204. Dalam video ini saya akan mempresentasikan modul 9, yaitu modeling objek menggunakan state machine diagram. Objektif. Pada modul ini Anda diharapkan dapat memahami yang pertama, model objek state, dan selanjutnya menjelaskan elemen-elemen yang terdapat pada UML state machine diagram. Ini adalah peta proses pada modul ini. Kita akan mempelajari pada tahap ini. Kemudian minggu ini adalah mengidentifikasi dan memodelkan objek state kompleks menggunakan state chart diagram. Selanjutnya pengenalan objek state. Objek state memiliki dua pengertian. Antara lain, yang pertama, keadaan suatu objek yang terdiri dari kumpulan nilai atribut tertentu untuk objek tersebut. Yang kedua, keadaan suatu objek yang mendeskripsikan sifat dari objek yang relatif pada eksternal stimuli. Modul ini mempertimbangkan definisi yang kedua. Selanjutnya, identifikasi elemen-elemen pada state machine diagram sesuai pada diagram di samping. Terus kemudian transisi state. Transisi state merupakan perubahan yang terjadi pada saat runtime. Seperti pada diagram di sebelah ini. Selanjutnya, struktur internal pada state nodes. Transisi state merupakan perubahan yang terjadi pada saat runtime sesuai dengan gambar tersebut. State node merupakan state dari objek tunggal pada runtime. Yang pertama, entry, yaitu event menentukan tindakan saat masuk ke state. Yang kedua, exit, event menentukan tindakan saat keluar dari state. Yang ketiga, do, adalah event menentukan tindakan yang sedang berjalan. Anda juga dapat menentukan event yang spesifik dengan tindakan yang sesuai. Melengkapi state machine diagram. Transisi state merupakan perubahan yang terjadi pada saat runtime. Sesuai dengan diagram yang ini. Terus kemudian selanjutnya adalah membuat state machine diagram untuk objek yang kompleks. Yang pertama, gambarlah keadaan awal dan akhir suatu objek. Yang kedua, gambarkan keadaan stabil objek. Yang ketiga, tentukan urutan parsial untuk stable state pada lifetime dari objek tersebut. Yang keempat, tentukan event yang memicu transisi antara keadaan objek. Tentukan transisi tindakan jika ada. Yang terakhir, tentukan tindakan dalam event jika ada. Langkah 1, mulai dengan kondisi awal dan akhir. Untuk event start seperti ini dan event end seperti ini. Langkah kedua, menentukan objek state yang stabil. Yang ada pendinginan, diam, dan pemanasan. Terus kemudian langkah ketiga, tentukan urutan partial stage. Jadi ditentukan arah panahnya dari start, terus kemudian ke pendinginan, kemudian diam, ke pemanasan, terus kemudian diam, setelah itu end. Langkah keempat, tentukan tindakan dan tindakan transisi. Misalkan ini diberikan tanda when real time upper lebih dari upper bound. Apa yang akan dilakukan? Seperti pada kegiatan yang lainnya juga. Langkah kelima, tentukan tindakan dalam state. Dalam state ini, pendinginan dan pemanasan itu ditentukan tindakannya itu apa. Di sini entry atau turn on AC, kemudian exit turn off AC. Di pemanasan juga sama. Selanjutnya, setelah trigger event. Event yang harus terjadi setelah periode waktu tertentu ditampilkan dengan menggunakan after trigger event. Untuk menampilkan transisi setelah 10 menit, tentukan event pada transisi sebagai after 10 menit. Event ini sering digunakan untuk timeout. Selanjutnya, self transition. Self transition merupakan state transisi dengan status yang sama untuk sumber dan tujuan dari transisi tersebut, seperti pada diagram berikut. Junction. Pada UML, junction dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa bagian.
Dengan demikian dapat mengurangi duplikasi trigger event, guards, dan action. Contoh berikut ini menampilkan ukuran state transition, order of event, evaluation of guards, and action. Berikut adalah contohnya. Contoh junction adalah yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Selanjutnya choice. Pada UML, choice digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi ke beberapa fragmen, sehingga dapat mengurangi duplikasi trigger event, guards, dan action. Choice juga dapat menggunakan dynamic evaluation pada guards setelah bagian dari transisi sebelumnya telah dieksekusi, seperti pada gambar di samping. Contoh choice adalah sebagai berikut. Ringkasan. Sebuah objek mungkin memiliki stage yang mendefinisikan sifat yang unik untuk objek. State machine diagram menyediakan mekanisme untuk memodelkan stage dan transisi dari suatu objek. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.